Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Mai Ambarwati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Nah, sebagai seorang guru, kita memiliki 4 kompetensi guru yang harus dikuasai. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Salah satu aspek adalah menguasai karakteristik peserta didik, di mana guru harus mencatat dan menggunakan informasi tentang karakter peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Sasaran observasi yang saya lakukan adalah observasi di SD Ngalian 1, tepatnya di kelas 4, di mana peserta didik yang dijadikan sampel adalah 2 orang. Identitas peserta didik yang pertama berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen, dan yang kedua adalah peserta didik berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, keduanya berumur 9 tahun. Nah, untuk aspek yang diobservasi adalah yang pertama aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan siswa, yang kedua bahasa, ketiga sosial emosional, dan yang terakhir adalah moral. Panduan observasi. Untuk mendapatkan data perkembangan peserta didik ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah wawancara dengan guru kelas, yang kedua adalah wawancara dengan peserta didik, serta melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan lembar observasi. Adapun lembar observasinya sebagai berikut. Yang pertama adalah lembar observasi kognitif dan emosi. Yang pertama yang dinilai adalah aspek kognitif. Pengamatan dilakukan dengan aspek kognitif. Yang pertama adalah apakah peserta didik mampu mengeksplorasi tentang materi yang diberikan guru. Salah satu pertanyaannya adalah seperti itu. Yang kedua, peserta didik apakah dapat mengerjakan alat evaluasi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan kesimpulan pembelajaran dengan baik. Untuk selanjutnya, aspek emosi. Aspek emosi ini, apakah peserta didik bersungguh-sungguh dalam melakukan pengerjaan kelompok atau diskusi. Yang kedua adalah peserta didik menghargai pendapat yang ada dalam kelompoknya, serta apakah peserta didik menghargai pendapat dalam kelompok lain. Yang selanjutnya adalah tentang lembar observasi sosial moral, di mana peserta didik ini dinilai dari aspek kerjasama, aspek disiplin, aspek sopan santun, aspek kepedulian, aspek bertanggung jawab, dan aspek keadilan. Untuk di aspek disiplin ini bisa dilihat apakah peserta didik ketika bel masuk, dia masuk di dalam kelas atau tidak. Selanjutnya untuk aspek sopan santun, apakah peserta didik mengucapkan terima kasih ketika menerima barang dari orang lain. Selanjutnya adalah aspek bertanggung jawab, di mana apakah peserta didik melaksanakan piket sesuai jadwal yang ditentukan. Lembar observasi selanjutnya adalah lembar observasi bahasa, di mana yang menjadi poin-poin pertanyaan adalah yang pertama, apakah peserta didik hafal terhadap huruf, apakah peserta didik lancar dalam membaca, dan yang selanjutnya adalah peserta didik menggunakan bahasa apa dalam kehidupan sehari-hari, apakah menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar atau tidak. Sedangkan untuk wawancara dilakukan dengan siswa dan guru. Untuk lembar wawancara ada indikator kognitif, di mana dalam proses wawancara pertanyaannya adalah apakah anak mampu menguasai materi yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, untuk moral, salah satunya adalah apakah siswa mendapatkan aturan-aturan dari keluarganya. Beberapa poin untuk lembar wawancara guru, yang pertama adalah bahasa apa yang digunakan ketika dalam proses pembelajaran sehari-hari. Untuk sosial emosional, bagaimana peran peserta didik ketika berinteraksi dengan temannya. Nah, itu tadi adalah panduan observasi profiling peserta didik yang dilaksanakan di SD Ngalian 01, tepatnya di kelas 4C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.